Halo, Dewi balik lagi, atau buat yang baru pertama kali ke channel gue, kenalin nama gue Dewi. Welcome to Glam Dewi. Dan di video gue kali ini gue pengen ngebahas seputar wangian, khususnya untuk niche perfumes. Kenapa gue ambil tema ini? Karena tempo hari masih ada juga yang nanyain ke gue niche perfumes itu apa. So sekalian aja kita bahas dalam satu video. Jadi kalau lain kali masih ada yang nanya lagi, gue suruh cek aja video ini, oke? Karena tempo hari sebenarnya gue udah sempat mention di beberapa video gue sambil lewat, terus habis itu di komen juga sempat gue mention. So ya, kita obrolin aja yuk. Sorry ya, rambut gue agak-agak nggak jelas gitu hari ini. Jadi apa sih niche perfumes itu? Kalau menurut gue niche perfumes itu ini adalah terminologi versi ala Dewi, oke? Jadi banyak banget mungkin terminologi yang lebih komprehensif, yang lebih mendasar, yang lebih mendetail, yang mengklasifikasikan, yang membedakan ini adalah niche perfumes. Gue masih newbie di situ, gue nggak terlalu paham, gue baru berkenalan, bersentuhan lebih lanjut di dunia niche itu di penghujung 2018. So ya, ya udah gitu aja. Jadi intinya buat gue niche perfumes itu adalah parfum-parfum yang dihasilkan oleh memang satu rumah parfum yang khusus bergerak di bidang parfumery, dunia wewangian. Jadi dia tidak memproduksikan barang lain selain wewangian. Itu bisa aja body lotion, body mist, apalagi dong, hair mist, terus candles, potpourri, pewangi ruangan, whatever it is, tapi dia adalah masih berkorelasi dengan dunia wewangian. Itu adalah pemahaman gue, dan biasanya dia punya in-house perfumers di situ atau perfumer yang kerja situ. Bentar ya, kayak mau azan bentar. Oke, jadi ya menurut gue kayak gitu. Itu adalah versi gue, oke. Pastinya bakalan ada yang lebih komprehensif lagi, lebih tahu lagi, dan punya detail-detail pakem-pakem tertentu out there. Tapi secara simple menurut gue kayak gitu. Terus ada juga yang nanya, kenapa sih kok kalau niche tuh harganya mahal? Kenapa Bond No. 9, apalagi pokoknya Creed gitu harganya mahal? Kenapa? Sebenarnya nggak berkorelasi secara langsung, udah pasti ya. Ya gimana dong ya? Namanya niche itu dia adalah ya toko atau apa rumah perfumery yang memang kerjaannya bikin parfum, dan dia pastinya mengusung kualitas daripada kuantitas. Sementara kalau untuk desainer perfume, dia kualitasnya bisa dia turunin, tapi dia mass productionnya luar biasa. So dari hal situ aja udah pasti dia harga bahan-bahannya lebih mahal, dan itu lebih berkesan kayak handmade, kayak lebih berkesan artistry gitu. Jadi sesuatu yang banyak memakai sumber daya manusia, sumber daya yang berkualitas lebih tinggi, pastinya akan memberi value yang lebih tinggi. Itulah yang terjadi di dunia perfume yang ngebedain desainer dan niche gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Kayak gue sotoy banget, ya udahlah, this is my opinion, oke? What else? Jadi menurut gue ya bukan jadinya pembenaran mewajarkan kalau harga yang niche itu mahal, padahal belum tentu enak. Padahal uniknya tuh kadang ya ampun, ini aromanya kayak pipis kuda. Ini aromanya udah kayak aroma ajaib. Tapi so far yang gue endus aromanya tuh unik banget, tapi gue masih ngerasa oh lucu ya, ternyata ada ya parfum kayak gini. Itu oke. Ya itu menurut gue. Jadi gue secara simpelnya aja, gue yakin banget pasti ada terminologi yang lebih pas dan lebih on point, yang lebih tahu pakem-pakemnya seperti apa. Tapi secara pribadi menilainya kayak gitu. Dan kenapa harganya mahal? Untuk yang niche itu kenapa si Bond dan Creed itu mahal? Iya, karena ada nilai dari si perfumery-nya sendiri, dari legacy-nya dia, prestisnya dia. Terus habis itu of course bahan-bahan yang dia pakai, dan bagaimana suatu produk yang sifatnya man-made atau crafted by orang yang profesional, terus di handle satu persatu, itu pastinya harga dari value dari sumber daya manusianya dan ingredientsnya akan ngebuat harganya lebih mahal. Sama juga di designer perfumes, ada juga yang dia bikin dengan ingredients yang lebih bagus, dengan kualitas bahan yang lebih bagus, jadinya dia keluarkanlah
yang level kayak private collection, kayak exclusive collection, haute collection, Maison Lancome. Dia bikin untuk yang versinya dia Maison Lancome haute collection. Dan ya kayak gitu tuh udah pasti dengan bahan dan detail-detailnya yang ngebuat dia harganya jadi lebih mahal. Of course tidak semua sesuai dengan selera kita. Sama aja kalau kita ngelihat pakaian haute couture dari Chanel, belum tentu ternyata itu sebegitu indahnya di mata kita, tapi ada unsur uniqueness-nya, ada unsur bagaimana produk itu dibuat, dan hal-hal lain yang ngebuat itu jadi sesuatu yang bersifat eksklusif. Sama juga dengan niche, oke? Nah, untuk niche, sorry, baterai gue habis. Jadi ya itulah kurang lebih pemahaman gue tentang dunia niche. Dan kita bahas aja menurut gue apa yang menarik dan bagaimananya, oke? Untuk Creed sendiri, gue sebenarnya menurut gue aromanya enak-enak, tapi nuansa yang gue dapat dari si Creed ini belum ada yang gue temuin sesuai dengan kesukaan gue, belum sesuai dengan aura yang pengen gue keluarkan dari si aroma itu. So Creed belum nemu. Sementara kalau dari Bond Number 9 sebenarnya gue suka tuh dari si Madison Avenue. Itu manis banget, manisnya tuh kayak undangan zaman dulu seinget gue kalau nggak salah, dan itu awet banget di kulit gue. Pernah gue coba spray, itu gue suka. Dan satu lagi kemarin yang gue coba Ambernya itu gue auranya gue banget. Kalau si Madison Avenue agak berbeda, mengingatkan gue justru sama aroma Eden. Sebenarnya beda banget aromanya, cuman agak mengingatkan, nuansanya tuh kayak nuansa kayak dusty, nuansa yang kayak pastel color gitu. Itu yang dari Creed yang menarik menurut gue. Banyak banget sih sebenarnya. Yang pasti house yang gue kepoin banget adalah Amouage. Amouage itu menurut gue sangat unik, dan gue nggak pernah menyarankan untuk blind buy karena seenak-enaknya Amouage, yang seaman-amannya yang tempo hari gue endus tuh ada Honor, ada Sunshine yang for women, itu aman menurut gue, tapi tetap gue nggak menyarankan untuk blind buy karena itu bisa cloying, karena itu bisa kurang fresh buat lo dan sebagainya, banyak hal. Jadi untuk Amouage gue tidak menyarankan blind buy, tapi itu keunikannya menarik buat gue. Terus yang berikutnya House of apalagi ya, ini yang dari teman-teman gue ini, gue dapat apa ya istilahnya, gue bersyukur banget gue berkenalan dengan orang-orang banyak banget tahun ini, dan it is amazing for me. Dan gue ya ada juga yang gue beli, tapi banyak juga yang gue bisa peroleh dari temen-temen yang rela untuk gue ambil di can parfumnya, oke? Tadinya gue pengen videoin hanya untuk yang niche doang, tapi mumpung sekalian karena satu tempat, ya udah gue share aja di can and file gue. Ya udah lanjut ke situ dulu, nanti gue balik lagi, oke? Oke, kalau gitu sekalian aja gue tunjukin, sekalian gue share. Ini adalah di can yang gue dapet. Alhamdulillah gue seneng banget. Gue bersyukur banget ada temen-temen yang mau share. Ada juga beberapa yang gue beli sendiri, yang maksudnya gue beli ke orang yang gue nggak kenal. Ada juga yang gue beli juga, apa istilahnya, gue di-can dari temen yang gue kenal dan sebagainya. Tapi ini adalah di-can gue, nggak semua niche, tapi mostly adalah niche. Nah, ini bener-bener yang memperkaya hidung gue, yang membuat gue selalu tidak kehabisan bahan untuk dikepoin. Di dalam kardus ini ada, nggak semuanya niche, ini gue dapat dari Rido. Thank you so much Rido yang udah ngirimin ke gue koleksinya. Terus habis itu ini dari Cambi Store, Ut Palau. Terus habis itu ini gue inget banget, ini dari Aan, dari Glow. Terus ini Amouage. Terus habis itu Gris Clear ini dari Henry. Terus habis itu pokoknya banyak banget ini dari Rido. Ini semua dari Rido seingat gue. Nah yang kecil-kecil ini sebagian gue dapat dari Rido, Creed dari Rido, terus sebagian lagi gue dapat dari Cambi Store. Terus ada juga yang dari Depo Parfum. Ini gue beli di ETC, ini gue dapat dari Rido, ini gue dapat dari Om Tim, Timothy, Om Tim. Terus habis itu ini punya gue sendiri. Nah, ini gue dapat dari Om Mance. Thank you ya
gue belum berani untuk ngendus ini. Oke. The next one ini pokoknya banyak banget diken yang gue dapat dari teman-teman yang sangat berbaik hati udah ngasih gue. Ada juga yang gue beli dari Cambi Store, yang kayak gini nih gue beli dari Cambi Store. Ada kayaknya tempo hari udah gue bahas juga, Diptyque. Terus ya Byredo ini gue dapat dari Cambi Store. Terus vial ini gue dapat dari Cambi Store. Ini Carnal Flower yang travel size gue beli dari Cambi Store. Terus oud extract itu udah tulisannya gue beli di, itu adalah Maison Francis Kurkdjian Dijon oud extract. Terus habis itu yang kecil-kecil ini, vial ini gue dapat dari Cambi Store. Ada yang gue beli nggak ya? Gue lupa. Pokoknya entah dapat entah beli, pokoknya darinya dari Cambi Store. Ini juga Bois d'Argent, gue nggak tahu dah bacanya. Ini juga gue dari Cambi Store. Terus yang dua ini, satu dari Henry, ini dari Henry TDC, The Different Company. Pokoknya gue banyak banget belajar niches dari produk-produk Diken dulu. Mudah-mudahan suatu saat gue bisa akuisisi. Terus ini, ini one, ya pokoknya ntar kita bahas deh. Ini juga gue dapat dari Om Tim kalau yang ini. Terus ini gue dapat dari Henry. Mana sih? Fokus dong. Ini gue dapat dari Henry. Terus ini juga gue dapat dari Henry. Ini gue beli di ETC Tom Ford. Terus ini gue dapat dari Nico. Ini juga dapat dari Nico. Ini gue dapat dari Parfum Makassar. Ini dari Parfum Makassar. Ini dari tokonya gue lupa. Scent and what? Gue lupa. Scent and kenapa gue ngingetnya Mystery, I don't know. Ini gue dapat dari Jeffrey. Ini gue dapat dari of course si Alexandria itu gue dapat dari Om Tim. Dan dari sini sampai ujung sana, thank you so much buat Leroy Black yang udah mau share hartanya ke gue. Thank you. Terus yang di ujung sana itu adalah kertas-kertas yang juga gue dapat dari Cambi Store. Yang di belakang itu adalah koleksi gue yang juga nanti kita omongin, oke? That's how gue belajar tentang parfum. Gue mengendus-endus tiap malam dan ngekepoin parfum. Hari yang tadi, dari semua itu of course ada juga yang desainer, tapi karena tema kali ini adalah yang niche, kita omongin yang niche-nya aja. Dari Diken file yang gue dapat dari teman-teman, yang gue beli di Cambi Store atau di tempat lain, itu ada beberapa yang house dan perfume aromanya nyangkut di gue dan gue pengen kepoin lebih lanjut. Apa aja? Yang pertama yang nyangkut adalah dari Xerjoff. Ini Xerjoff ini lucu karena dulu tuh gue cuman numpang lewat doang, tiba-tiba foto gue ada di like sama Xerjoff, Instagramnya Xerjoff, dan gue seneng banget. Habis itu gue DM, dan DM gue dibales, it was amazing, dan gue jadi tambah kepo, dan ternyata aroma dari Xerjoff itu sangat menarik buat gue. Ada juga yang memang berkesan lebih fresh, yang auranya kurang pas sama gue, tapi freshnessnya pun enak menurut gue, cuman auranya aja nggak cocok sama gue. Yang gue paling kepo dari Xerjoff itu adalah 3 ini, I think, yang udah gue endus. Itu adalah Alexandria 2. Ini gue dapat dari salah seorang fragrance lover juga di komunitas parfum. Terus habis itu yang kedua adalah Pico Fayadama. Ini juga gue suka banget, lucu aromanya, fruity-nya tuh keren menurut gue, aneh menurut gue. Suka aja. Terus yang ketiga adalah Mamluk ini gue dapet dari Leroy Black. Thank you udah mau nge-share hartanya. Dan ini aroma manis dari si honey-nya itu gue suka, tapi nggak semua occasion bisa pakai, cuman ngebuat gue tambah kepo dengan House of Xerjoff. Xerjoff ini brand dari Italia, setahu gue keputus lagi. Ada aja. Jadi gue pikir tadinya tuh brand Italia itu gue udah punya image kalau dia itu akan berkesan lebih segar, dia itu akan berkesan lebih boozy, dia itu akan hanya berkesan lebih herbal. Tapi di Xerjoff ini ternyata bukan melulu tentang itu. Luas banget range-nya dan gue kepo banget. Aromanya tuh, uniqueness dari si Xerjoff ini menarik buat gue, terutama yang 3 ini yang udah pernah gue endus dan gue pengen ngendus lagi yang lain.
Terus dari itu gue juga ada apa lagi ya, macam-macam sih yang udah gue cobain. Ada juga dari, oh iya, Fragrance du Bois. Itu oud-oudnya itu menarik buat gue. Aroma oudnya tuh bisa aneka rupa, selera, dan menarik buat gue. Terutama yang gue tertarik itu ada dari Oud Noir. Itu gue suka, dan pastinya gue akan ngekepoin terus untuk yang Fragrance du Bois. Terus selain itu, of course, Amouage udah tidak mungkin gue lupakan adalah dari Maison Francis Court de Jean ini. Selain si Oud Satin Mood, gue juga pengen ngekepoin oud yang lain, juga aroma yang lain. Udah ada beberapa yang kembali gue rampok dari Leroy Black. Iya, gue pengen ngekepoin Maison Francis Court de Jean. Selain si bakarannya, juga parfum yang lainnya, karena dia range-nya juga kembali luas, yang bener-bener yang fresh ada, yang light ada, yang heavy ada. Dan yang gue bisa tangkap dari house ini adalah dia sangat smooth, dia sangat clean dalam arti bukan aromanya tuh aroma clean scent, tapi ada aroma, misalkan aromanya tuh apa dong gue bilangnya, ada bubble of aromanya tuh, dia bener-bener teksturnya tuh bersih banget, nggak geradakan, nggak yang bertekstur keras-keras apa ya, yang dirty gitu, nggak, very very clean and bikin gue kepo. Itu dari Maison Francis Court de Jean. Itu masih banyak yang pengen gue kepoin, tinggal berdoa aja supaya rezekinya ada terus. Terus what else, banyak, oh ya, Imaginary Authors. Itu gue nggak tahu klasifikasinya masuk ke indie or niche, tapi ya dia khusus untuk parfum, I think. Yang gue udah endus adalah Cape Hardage, apalah, gue susah ya bahasa Inggris gue, endok lah pokoknya. Itu enak, bukan enak, apa dong, iya unik, dan gue ngerasa aromanya ini menceritakan story aroma. Jadi bukan aroma yang gue dari si parfum itu gue bisa mengimajinasikan story, tapi ada story yang di capture, dimasukin dalam satu aroma. Apa sih pokoknya, it is amazing. Okay, it is amazing. Dan gue penasaran sama yang apa, kok gue lupa sih Whispered Myth. Itu gue penasaran banget karena dia pakai oud di situ dan gue suka banget oud. What else? Banyak sih. By Kilian juga gue udah lumayan mulai kepo. Terus tempo hari banyak yang nge-request gue untuk Jo Malone. To be honest, gue sendiri ngerasa kurang kepo untuk brand si Jo Malone karena keunikannya itu di gue kurang ngebuat gue kepo. Jadi kurang unik aja menurut gue. Masih yang aromanya bersih, dan ya kalau dibilang apa sih, pearnya ya aroma pear, peoninya ya aroma peony, yang kayak gitu. Jadi gue nggak ngerasa ada unsur uniqueness yang gue bisa gali dari si parfum Jo Malone. So sorry banget, mungkin kalau memang di lingkungan gue belum ada, ya nggak bakalan gue review untuk yang Jo Malone, karena gue ngerasa gue lebih baik ngeluarin duit gue untuk beli niche yang lain daripada gue beli Jo Malone, selain performanya nggak oke di kulit gue. Then what else, of course, Frederic Malle ini menarik buat gue. Gue pengen ngekepoin yang lainnya, nggak tahu entah full bottle atau ngedikan dulu, karena yang dari gue yang gue punya, Carnal Flower and Portrait of a Lady, menurut gue adalah hasil karya yang unik, yang menarik, dan filosofi di belakangnya juga menarik buat gue. So itu apalagi ya, selain dari niches juga gue tertarik juga dengan Arabian perfumes. Gue nggak mengkategorikan itu sebagai niche perfumes karena ya it is Arabian perfume yang memang sifatnya diracik, tapi kualitasnya belum tentu kualitas niche. Itu yang bisa gue bilang. Dan kucing gue berantem. I think that's all. Ada juga yang bukan dari niche tapi sedikit higher end dari si brand, yaitu Maison Lancôme, yang bener-bener gue lagi kepo banget. Dari yang gue punya ini, 3 ini bener-bener 3-tiganya gue kepoin dan gue suka. So itu dia. Kalau yang lain-lain masih sebatas ya udah, kalau ada gue coba endus. Belum segitu kekepoan gue untuk dunia niche untuk mereka.
Ada juga sih satu lagi Parfum de Marly. Parfum de Marly gue juga penasaran karena tempo hari gue sempat ngendus satu, itu gue suka banget. Terus what else? I think that's all. Ya, gue rasa untuk dunia niche itu, dan mudah-mudahan mulai ada pemahaman sedikit kenapa dia lebih mahal, kenapa dia sifat sama aja lah kayak kalau handmade di luar negeri pasti akan lebih mahal daripada yang pabrikan. Kayak gitu deh, pokoknya niche itu akan harganya di atas rata-rata, kualitasnya akan kualitas bahannya akan lebih baik daripada yang di desainer, tapi belum tentu enak buat semua hidung, termasuk hidung lo. Oke, I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye!